warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fituan Anda dengan NIM 126 mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan A. Kali ini saya ingin menyampaikan materi dari kelompok 4 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum memasuki poin-poin dari materi ini, perlu diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja yang tercantum dalam pasal 86 ayat 1 huruf A UU nomor 13 tahun 2003. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek-objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan tanah, di dalam air maupun di udara. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh kesehatan dengan keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, meningkatkan derajat kesehatan para pekerja, agar pekerja dan orang-orang sekitarnya terjamin keselamatannya, dan yang terakhir, menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Pelaksana keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan secara bersama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh pekerja. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, yaitu pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. Lalu ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagai ahli teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja. Materi selanjutnya mengenai program jaminan sosial yang dibagi menjadi 4, yaitu jaminan sosial keselamatan kerja yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 bahwasanya penyelenggaraan program JKK bertujuan menjamin peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila peserta mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Untuk jenis pekerjaannya yaitu pekerja bukan penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan TNI Polri. Lalu untuk penyelenggara jaminan sosial kecelakaan kerja ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen Persero, dan PT Asabri Persero. Lalu yang kedua, program jaminan sosial kematian. Sistem jaminan sosial kematian diatur dalam UU nomor 40 tahun 2004, yang dimana jaminan ini berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ataupun bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, maksud dari kematian dalam program jaminan adalah sebagai berikut. Kematian karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas santunan jaminan kematian. Kematian karena bukan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas santunan jaminan kematian. Lalu ketentuan tewas dalam program JKM Taspen adalah sebagai berikut. Meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, lalu meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas. Yang ketiga, program jaminan sosial kesehatan. Peraturan mengenai program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 202 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Untuk jenis peserta jaminan sosial kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu kepesertaan mandiri yang dibagi menjadi 3, yaitu pekerja penerima upah seperti PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara, dan sebagainya. Lalu pekerja bukan penerima upah seperti notaris, pengacara, dan pedagang, dan bukan pekerja seperti investor. Lalu yang kedua, peserta menerima bantuan iuran, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Selanjutnya, program jaminan hari tua. Program jaminan hari tua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, yang dimana jaminan ini berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total. Untuk peserta penerima JHT dibagi menjadi 2, yaitu pertama, peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada perseorangan, orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Yang kedua, peserta bukan penerima upah, meliputi pemberi kerja, kerja di luar hubungan kerja, atau pekerja mandiri. Yang terakhir, program jaminan sosial pensiun.
Program jaminan sosial pensiun ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran kepesertaan, pembayaran dan pengertian manfaat jaminan pensiun. Untuk peserta penerima JSP merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu pekerja pada perusahaan dan pekerja pada orang perseorangan. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjaannya untuk mengikuti program jaminan pensiun adalah pemberi kerja yang memenuhi ketentuan, pemberi kerja dengan skala usaha besar, dan pemberi kerja dengan skala menengah. Dan untuk UMKM juga bisa mendaftarkan pekerjanya dalam JSP ini dengan ketentuan pemberi kerja dengan skala usaha kecil dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai 500 juta serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Pemberi kerja dengan skala usaha mikro dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta serta hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.